Halo teman-teman, saya Hendrama. Saya akan menjelaskan tentang administrasi pembangunan yang meliputi definisi, ruang lingkup, fungsi, tujuan, serta pembahasan lengkap. Teman-teman tahukah bahwa administrasi pembangunan merupakan salah satu hal yang penting bagi perubahan dan perkembangan yang ada di suatu negara. Definisi administrasi pembangunan. Secara umum, definisi administrasi pembangunan adalah usaha yang dilakukan untuk menumbuh, kembangkan, serta memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Usaha ini umumnya dilakukan oleh pihak pemerintah agar mengembangkan dan memajukan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya para pihak pemerintah, namun juga cendekiawan, pengusaha, otoritas, dan lain sebagainya. Berikut adalah definisi administrasi pembangunan menurut para ahli definisi administrasi pembangunan yang pernah dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah J.B. Christadi. Definisi administrasi pembangunan menurut pendapat J.B. Christadi adalah sebuah administrasi negara yang dapat membawa ke dalam sebuah gerakan perubahan, penyesuaian, dan lainnya. Yang kedua ada Sondang P. Siagain. Definisi administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagain adalah rangkaian dari usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu untuk memberikan sebuah perubahan, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju modernitas. Yang ketiga ada Bintoro Djoko Kromidjojo. Definisi administrasi pembangunan menurut pendapat Bintoro Djoko Kromidjojo adalah usaha yang dikendalikan oleh sebuah negara demi terwujudnya pertumbuhan yang diharapkan. Dan yang kelima ada Paul Medes. Administrasi pembangunan menurut pendapat Paul Medes adalah pengendalian terhadap bidang ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat agar kebijakan publik dapat segera ditetapkan. Tujuan dan fungsi administrasi pembangunan. 4 fungsi administrasi pembangunan yang dijelaskan oleh Bintoro Djoko Kromidjojo yaitu kepemimpinan administratif, pendayagunaan kelembagaan, pendayagunaan kepegawaian, dan pendayagunaan ketatalaksanaan. 1. Kepemimpinan administratif yang meliputi kepemimpinan pada seseorang yang memiliki jiwa inovatif tinggi serta bagaimana administrator yang terdapat dalam sebuah kantor. 2. Pendayagunaan kelembagaan yang meliputi pelaksanaan dan peningkatan terhadap pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, pendayagunaan kepegawaian yang meliputi pengadaan, pembinaan, pendidikan, serta pelatihan. Yang keempat, pendayagunaan ketatalaksanaan yang meliputi prosedur dan tata kerja. Selain itu, untuk mendukung jalannya proses administrasi pembangunan, maka dibutuhkan adanya administrasi perencanaan dan lain sebagainya, seperti administrasi perencanaan dan beberapa program pembangunan yang meliputi bagaimana kemampuan yang dimiliki untuk menganalisis berapa jumlah anggaran yang akan dikeluarkan dan lain sebagainya. Kedua, administrasi pembiayaan pembangunan yang meliputi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pembangunan. Ketiga, administrasi program dan proyek pembangunan yang meliputi metode dan koordinasi yang akan dilakukan. Keempat, administrasi lainnya dapat berupa sistem pengawasan, pengendalian,
dan lain-lain. Ruang lingkup administrasi pembangunan. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa fungsi administrasi pembangunan memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi di bidang pembangunan. Sebagian masyarakat mungkin akan bingung dengan kalimat tersebut, namun faktanya bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda. Berikut adalah masing-masing penjelasannya. Pertama, administrasi untuk pembangunan. Administrasi untuk pembangunan yang dimaksud adalah segala tindakan kegiatan yang dilakukan dari dan untuk pembangunan itu sendiri. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, rencana apa saja yang akan dibutuhkan untuk mendukung tujuan tersebut. Pembangunan mengendalikan sumber daya yang dimiliki serta mengatur anggaran yang dibutuhkan. Kedua, pembangunan administrasi. Hal ini berkaitan dengan proses pembangunan administrasi yang berkelanjutan, seperti melakukan pembaharuan terhadap administrasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.